Selamat pagi waktu Jerman dan selamat sore waktu Indonesia. Dan salam perhimpunan. Kenalkan, nama saya Geraldo. Saya di sini dari Departemen Riset dan Kajian Strategis PP Jerman akan memandu diskusi PPIJ Roundtable nomor 4 yang bertemakan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oke, jadi apa sih itu PPIJ Roundtable? Jadi ini adalah wadah untuk kita berdiskusi membahas tema teraktual di Indonesia maupun di mancanegara. Untuk kali ini, kita memiliki tujuan memberikan pemahaman publik tentang akar konflik uh, Rohingya. Selanjutnya, kita juga akan mengetahui sudut pandang internasional dan masyarakat Aceh tentang isu ini. Kita juga akan berdiskusi bersama terkait dampak jangka panjang untuk Indonesia. Sebelumnya, kita telah melakukan PPJ Roundtable seperti yang kajian ketiga, Damari Tidak Golput, yang kajian kedua, Road to Forum PPJ Pemilu, dan yang pertama, sikap Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Dan PPJ Roundtable ini akan kami rekam dan akan kami upload melalui YouTube milik PPI Jerman. Oke. Telah hadir juga di antara kita dan narasumber yang akan membawakan materi pada kali ini. Pertama adalah Mas Januar. Halo Mas Januar. Ya, Mas Januar ini adalah Senior Communication Assistant UNHCR Indonesia. Selanjutnya ada juga Mbak Nurul Husna Salahuddin, Ikatan Mahasiswa Aceh di Jerman. Mbak Nurul ini mahasiswa di TUM juga ya? Salam kenal Mbak. Oke. Dan saya akan membacakan tata tertib untuk forum kali ini. Pertama, eh, audiens mematikan mikrofon selama berjalannya acara. Selain sesi diskusi, untuk penamaan bisa dilakukan format nama dan instansi. Dan untuk bertanya dapat dilakukan pada sesi diskusi yang dapat dilakukan dengan cara raise hand. Setelah itu saya akan menunjuk yang akan bertanya ataupun kalian bisa dapat menuliskan pertanyaan kalian di kolom chat. Untuk rundown acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua adalah pemaparan untuk materi pertama dari UNHCR, selanjutnya akan dari Iman, selanjutnya ada sesi dokumentasi foto bersama narasumber, dan ditutup dengan sesi diskusi. Oke, tanpa berlama lagi, mari kita dengarkan materi pertama dari pemaparan UNHCR yang dilakukan oleh Mas Yanuar. Silakan Mas Yanuar. Oke, thank you Mas. Oke. Eh, Mas Geraldo, eh, Kak Nurul juga. Sebelumnya terima kasih teman-teman PPI Jerman sudah mengundang kami dan semoga dari diskusinya nanti bisa lebih lanjut ya. Em, Mungkin saya share screen dulu. Ini ada sedikit, biasanya pemaparan ini kami pakai untuk briefing-briefing ringkas dengan counterparty pemerintah. Sebentar. Ini bukan. Nah, barangkali bisa dikonfirmasi udah muncul ya? Sudah, Mas. Oke, makasih. Eh, Mungkin sebelum diskusi mau sharing juga biar barangkali teman-teman tahu situasi di lapangan memang sudah banyak juga sih ya di berita. Eh, Seperti yang teman-teman tahu 2 bulan ke belakang ya mulai naik isunya pemberitaan terkait situasi pengungsi Rohingya di Aceh. Pertama mendarat itu circa November ya. Dari situ eh, mulai ramai. Nah, topik yang akan saya bahas mungkin ringkas aja definisi pengungsi itu apa, situasi di lapangan nanti ada mungkin sedikit infografik dan foto-foto, kemudian juga respons UNHCR, mitra-mitra kemanusiaan di lapangan maupun tentu bersama pemerintah dan aparat itu seperti apa, dan terakhir misinformasi, disinformasi dan kebencian ini juga mungkin menarik ya buat teman-teman di kajian.
eh, begitu saya langsung mulai aja ya. Ini biar sebelum kita masuk ke topik pengungsi Rohingya, biar kita sepakati sedikit definisi terkait pengungsi itu apa. Pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa meninggalkan negaranya sendiri dan mencari keselamatan di negara lain. Eh, Umumnya mereka nggak bisa pulang itu karena ancaman akan penganiayaan maupun kekerasan yang diakibatkan oleh siapa mereka, terus juga kepercayaan mereka, pandangan politik misalnya, dan juga eh, ada situasi di mana mereka tinggal itu ada konflik bersenjata maupun kekerasan atau kekacauan publik ya, public disorder gitu. Per data kami di akhir 2022, 2023 belum, mungkin tengah tahun ini kami rilis, biasanya itu ada 108,4 juta orang yang terpaksa melarikan diri. Di antaranya ada 35 juta pengungsi, 62 juta orang yang terpaksa mengungsi tapi masih di dalam negaranya sendiri, ada sebagainya ya. Nah, trennya naik karena mungkin teman-teman, terutama apalagi di teman-teman PPI Jerman ya, mungkin mantau juga ada konflik-konflik baik di Ukraina contohnya maupun di Timur Tengah. Nah, sedikit fun fact dari eh, Global Trends Report-nya, nanti kalau teman-teman mau akses ada linknya itu saya share. Eh, Jerman itu salah satu negara yang terbanyak menghost atau menaungi pengungsi. Ada data kami sekitar 2,1 juta. Juga menarik untuk diketahui bahwa ternyata dari total populasi pengungsi itu banyak sekali anak-anak. Ini juga sangat terefleksi di Aceh. Nanti saya share juga datanya, di mana lebih dari 70% yang datang ke Aceh khususnya pengungsi Rohingya itu eh, 70% di antaranya merupakan anak-anak dan perempuan. Nah, eh, ini eh, mulai masuk ke topik Rohingya. Mengapa pengungsi Rohingya harus melarikan diri dari rumahnya? Nah, eh, mungkin ini yang sebelum masuk ke grafik ini secara umum mungkin teman-teman juga udah banyak baca dan tahu juga ya soal konflik di Myanmar. Eh, di konteksnya pengungsi Rohingya ini, memang konflik sudah berlangsung sejak lama, namun di tahun 2017 utamanya itu mengalami kenaikan dalam angka kepengungsiannya. Ada eksodus massal dari Myanmar ke Bangladesh. Waktu itu fotonya lumayan viral ya, ada dari berapa juta orang, sorry, ratus ribu orang eh, jalan kaki melewati batas negara waktu itu. Eh, Kemudian eh, sehingga 2021 juga ada mulai intens lagi perang sipil ya, terutama setelah kudeta di Myanmar waktu itu. Jadi menguatnya atau lebih tepatnya mungkin intensnya kekerasan juga membuat jadi push factor bagi para pengungsi untuk melarikan diri. Nah, datanya ini misalnya di Bangladesh ada 960 ribu lebih pengungsi, hampir 1 juta. Di Malaysia ada 107 ribu dan India 22 ribu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, oke mereka mengungsi kan mungkin ke Bangladesh, ke Malaysia, India. Mengapa ada juga yang ke Indonesia? Beberapa atau mungkin sebagian besar diantaranya kan bahkan dari Bangladesh, tidak barangkali tidak langsung dari Myanmar begitu. Banyak kemarin rekan-rekan media atau pemerintah juga tanya. Nah, eh, perlu diketahui tadi ada 900, kurang lebih 960 ribu pengungsi yang ada di Bangladesh. Itu kan mereka tinggal di camp-camp kepengungsian. Nah, di camp-camp pengungsian ini eh, mereka kan bukan warga negara pengungsi ya. Jadi tidak bisa mengakses fasilitas dasar yang eh, selayaknya kita semua begitu. Sekolah, rumah sakit mungkin kan bukan warga negara Bangladesh. Sedikit tarik ke belakang juga, mereka kan stateless, khususnya pengungsi Rohingya. Pengungsi Rohingya itu stateless, bukan warga negara Myanmar maupun warga negara Bangladesh.
karena di Myanmar itu tidak diakui sebagai warga negara. eh, di Bangladesh pun demikian gitu. Jadi dari Myanmarnya pun mereka memang sudah sulit mengakses hak-hak dasar ya, seperti kita semua lah, sekolah, rumah sakit, apalagi hak politik ya dan lain sebagainya. Nah, eh, ketika di Bangladesh di camp-camp yang padat, eh, mungkin hampir 1 juta orang, kalau di Eropa udah bisa jadi negara mikro ya gitu. Kota-kota yang cukup besar di sana barangkali populasinya juga bisa sekitar segitu. Nah, ini di camp tanpa negara, bukan bukan not exactly negara begitu kan. Jadi fasilitas yang terbatas di camp itu juga ditanggung sepenuhnya oleh lembaga ketiga umumnya, bisa seperti UNHCR, IOM dan sebagainya. Jadi sekolah juga ya seadanya gitu, kerja nggak bisa. Nah, dari itu semua ini masalahnya yang kami sering temukan. Livelihood atau mata pencarian mereka nggak ada. Terus juga reunifikasi, ada keluarga yang sudah berangkat duluan, ke entah ke Malaysia, entah kemana. Nah, mereka ingin menyusul biasanya. Juga ada ya sayang, sedihnya ya, trafficking juga diantaranya yang sering kami temui. Nah, em, ini data terakhir, eh, 12 Februari ya, eh, situasi pengungsi Rohingya di Aceh saat ini masih tersebar, dan Sumatera Utara, sorry, masih tersebar di 9 titik. Ini juga jadi tantangan ketika memberikan respon di lapangan, bagaimana cara menyalurkan bantuan dan sebagainya, sebagainya. Eh, di beberapa titik itu bahkan masih eh, jadi ada yang memang tempat semi permanen atau permanen lah, seperti misalnya di Minaraya itu kami ada gedung eh, bekas pemerintah nggak kepake, itu akhirnya ditempatkan di sana. Nah, di beberapa titik itu seperti di Kulam di PD itu masih berupa tenda di pantai. Terkait penentuan lokasi itu sepenuhnya hak dari sorry mungkin lebih tepatnya wewenang pemerintah. Jadi UNHCR harus menunggu keputusan dari pemerintah baru bisa eh, gerak gitu ya. Jadi untuk sementara di pantai-pantai ini udah barangkali hampir sebulan 2 bulan ya, atau bahkan 3 bulan, ya kita coba salurkan bantuan, barangkali bisa dibangunkan musola, apa untuk yang Muslim ya ingin ibadah, kami bangunkan musola sementara begitu. Nah, ini juga tadi rekapnya. Jadi dari semua yang datang ada 12 kedatangan. Titik-titik penampungannya masih 9, terpisah terpisah-pisah begitu ada 9. Breakdownnya bisa dilihat sekitar 880 itu orang, anak kecil, sementara yang dewasa, perempuan 520, laki-laki ada 488. Ini saya share foto sedikit aja ya kedatangan. Nah, ini contohnya, jadi camp-campnya masih sederhana sekali. Ini ya. Nah, ini yang sempat kemarin rame di, sayangnya ya, mengalami eh, kekerasan boleh dibilang ketika ada demonstrasi dari mahasiswa ya waktu itu ya. Nah, ini juga. Nah, sedikit sharing soal respons kami. Jadi pada dasarnya kalau UNHCR itu memang prinsip kami kalau bekerja harus melibatkan warga sekitar, karena eh, PBB juga secara umum kan kehadiran kita harus bisa bermanfaat bagi warga sekitarnya. Nah, kok dalam konteks UNHCR atau penanganan pengungsi eh, di Aceh misalnya, ketika pengadaan-pengadaan penyediaan makanan, bantuan darurat dan sebagainya, itu kami menggandeng yayasan di Aceh, saat ini sih dengan YKMI di Aceh, eh, untuk penyaluran makanan dan sebagainya, dan semua barang-barangnya juga sebisa mungkin kita dapatkan dari eh, warga Aceh sendiri, seperti peningkatan fasilitas, pembangunan pagar, sebagainya itu harus sama
warga gitu. Nah, tapi mungkin yang khusus perlindungan itu memang mandat kami baik dari PBB-nya sendiri maupun peran peran kami begitu maupun dari pemerintah. Aspek perlindungan mungkin lebih banyak di kami. Perlindungan itu mencakup memberikan akses informasi dan saran yang akurat dan proses registrasi. Registrasi itu kita mendeterminasi apakah mereka sudah pernah terdaftar sebagai pengungsi di Bangladesh atau negara lainnya atau belum. Apakah mereka benar-benar pengungsi atau dan apakah sudah diregistrasi? Kalau belum, berarti kita juga proses. Jika memang ditemukan ada yang bukan pengungsi, katakanlah dalam konteks ini warga negara Bangladesh dan sebagainya, itu kita sepenuhnya menyerahkan ke pemerintah. Itu wewenangnya pemerintah setempat dalam berarti di Indonesia kalau di sini. Em, yang nggak saya tulis juga mungkin soal banyak miskonsepsi ya bahwa kalau pengungsi eh, itu bukan ranah pemerintah sebagainya. Justru eh, pengungsi itu tidak kebal hukum sama sekali dimanapun mereka berada. Jadi andaikan ada bukan warga Bangladesh atau siapapun, tapi pengungsi sendiri yang terbukti melakukan atau ya melakukan tindak kriminal dan sebagainya, maka paling tidak UNHCR-nya sendiri harus eh, bekerja sama dengan aparat aparat setempat dan pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut gitu. Em, Kurang lebih begitu. Nah, ini tantangan saat ini di Aceh itu tadi udah sedikit saya sampaikan mungkin ya penentuan lokasi itu jadi kunci karena kalau belum ada tempat yang katakan semi permanen atau permanen, maka untuk membangun atau merenovasi gedung-gedung dan sebagainya pun agak agak sulit. Misalnya kalau tadi di kasus di Kulam itu di pantai, eh, misalnya mau bangun A, B, C, D itu perizinan dengan warga setempat, dengan Gecik maupun pemerintahnya itu agak-agak sulit. Itu pengalaman kami di sana sih pas mau bangun musola dan sebagainya gitu. Belum juga tentu yang paling utama logistiknya. Jadi beda ngirim makan ke sebuah gedung yang ada akses jalannya dengan yang nun jauh di sana di pinggir pantai itu tentu kosnya juga beda. Eh, nah, kalau di site-site sementara itu misalnya di gedung bekas pemerintah itu eh, setelah direnov, setelah dibangun, misalnya nanti ada pemindahan atau either kasusnya selesai atau misalnya pemindahan pengungsi ke wilayah lain di pengalaman sebelumnya sih dipindah ke Medan atau Pekanbaru, itu gedungnya biasanya diserahkan ke pemerintah. Jadi misalnya di Lok Semawe itu sempat ada sebelum yang saat ini ya, sebelum kedatangan saat ini ada gedung bekas pemerintahan kita pakai bangun fasilitas toilet musola direnov semuanya. Begitu selesai udah kosong kita serahkan ke pemerintah waktu itu Lok Semawe. Kemudian oleh pemerintahnya setahu saya dijadikan sekolah. Jadi eh, salah satu dari beberapa timbal baliknya barangkali itu ya. Dan mungkin perlu diketahui juga kalau respons untuk pengungsi itu mandatnya memang tidak bergantung sama sekali terhadap APBN maupun APBD. Jadi itu sepenuhnya dari pihak ketiga, apakah UNHCR, IOM, maupun lembaga-lembaga internasional, faith-based atau lembaga-lembaga agama ya, biasanya juga banyak yang ikut bantu. Jadi nggak pakai APBN atau APBD sama sekali. Nah, yang terakhir juga iklim di lapangan sempat panas. Ini juga yang bikin menghambat penyaluran bantuan dan sebagainya gitu. Eh, Jujur biasanya sih em, mungkin juga akan relate sedikit dengan topik selanjutnya soal misinformasi sebagainya. Dulu itu saya juga pas beberapa kali nemenin teman-teman ke sana dari kedatangan yang sudah-sudah itu isunya biasanya sebatas kayak misalnya kedatangan di desa A. Eh, Tadi saya bilang kalau mau penyediaan makanan atau sebagainya itu kan harus dengan kalau bisa
as locally as possible gitu. Kalau nggak misalnya di desa-desa atau settlement kota kecil sekitar, paling tidak di provinsi itulah ya dari Aceh gitu misalnya penyediaan makanan dan sebagainya. Nah itu biasanya kalau kita minta penyediaan pengamanannya misalnya sama pemuda desa A, biasanya yang desa B, kok kita nggak dikasih dan sebagainya sebagainya. Biasanya sih isu itu sangat-sangat sering dan sekali lagi kalaupun penolakan pun sangat-sangat wajar karena ya namanya tiba-tiba ada orang asing datang ke tempat kita kan, oh ini siapa nih gitu. Eh, Resiko terhadap kita apa dan sebenarnya saya rasa sih sangat wajar ya dan biasanya kita dilancarkan dengan ya komunikasi. Kami dekat dengan MPU di Aceh, Majelis Ulama ya. Mohon koreksi Kak Iman kalau salah. Juga dengan akademisi di sana dan sebagainya. Jadi biasanya isunya sangat-sangat lokal dan sangat-sangat apa ya operasional gitu ya lebih tepatnya. Nggak baru kali ini kita bahkan globally sampai teman-teman di global juga banyak yang nanya gitu kok bisa sampai lumayan panas gitu ya di Indonesia. Dan terakhir masih relate juga minimnya jaminan keamanan itu. Jadi pas teman-teman mau ke sana, misalnya ada ancaman, kita assess kan, oh di sana mau ada demo, di sana mau ada apa, itu sementara mungkin aparatnya ragu atau apa, nah itu juga em, jadi tantangan di lapangan gitu. Nah ini, oh sorry belum di translate. Eh, Sedikit mungkin sharing soal eh, fenomena misinformasi, disinformasi dan hate speech ya, yang 2 bulan 3 bulan lalu banyak ramai. eh ini yang kami temukan itu kok banyak eh, waktu itu naiknya sekitar kan kedatangan sekitar sekian belas November. Nggak lama setelah itu tiba-tiba rame di sosial media. Nah, di sosial media itu yang kami temukan banyak akun-akun yang indikasinya misalnya bot atau buzzer gitu kayak misalnya following dan followersnya nol dan sebagainya sebagainya itu sering sekali kami temui. Kalau motivasi di baliknya teorinya banyak mungkin kalau mau didiskusikan bisa juga. Nah, ini juga sayangnya punya eh, s- efek bola salju yang bahaya karena mungkin teman-teman juga tahu kalau di Malaysia dan negara-negara lainnya juga ada pengungsi Rohingya dan di situ juga jadi polemik ya. Nah, dengan adanya situasi di sini justru juga bawa efek negatif juga ternyata ke negara lain itu. Ini narasi-narasi yang muncul ya banyak eh, sebagainya. Tidak hanya untuk Rohingya tapi juga ke UNHCR. Contoh-contohnya ini saya share yang publicly available aja ya teman-teman bisa akses juga. Di antaranya misalnya Thomas ini dibilang ketua UNHCR yang katanya keturunan ini Rohingya padahal orang US. Sama dia menjabat udah agak lama, mungkin 2019 udah turun gitu. Jadi agak unik juga sih. Eh Banyak konten pakai AI. Eh ini ada UNHCR bawa senjata loh. Kayaknya nggak bisa ya. Eh, Terus, nah ini juga yang lumayan berbahaya, mungkin relate juga sama di lapangan. Teman-teman di lapangan itu diidentifikasi siapa mereka, fotonya disebar, kemudian ditarget. Ini ke capture kayaknya di si WhatsApp-nya banyak yang, oh ini siapa nih ada salah satu staff kita yang sampai teridentifikasi desanya, tinggal desa dia tinggal di mana dan sebagainya itu cukup berbahaya sih itu. Eh, Ini juga kita temukan paling tidak ada 80 akun eh, TikTok palsu. Kemudian dia bikin outrageous atau komen-komen yang eh, agak mengagetkan yang sebenarnya kita nggak pernah tiba-tiba kami minta pulau diberikan satu untuk pengungsi. Hah, kayaknya nggak pernah ngomong gitu gitu. Nah, akun-akun seperti ini kemudian sayangnya di pick up oleh influencer. Ada salah satu yang followernya 2 2,5 juta waktu itu. Padahal bukan dari akun resmi kami, tapi akun palsu. Kemudian dia repost. eh,
bikinlah narasi kebencian gitu. Kemudian ada relate juga sama pemilu ya. Ini agak panas juga nih menjelang pemilu soalnya. Eh, Mungkin segitu untuk backgroundnya, teman-teman. Mas Geraldo, saya kembalikan sebelum Q&A mungkin ya. Ya, terima kasih Mas Yanuar atas pemaparannya. Sangat Ya, menarik sekali. Di sini saya mencatat beberapa poin penting. Yang pertama itu pemerintah bertanggung jawab dalam penentuan lokasi pengungsi. Benar kan, Mas? betul Mas. Terus selanjutnya ada pemerintah Aceh tidak mengeluarkan dana APBD untuk isu ini. Betul, Mas? Eh, itu perlu konfirmasi mungkin ke Oke, pemerintahnya ya. Tapi kalau dari kami lebih tepatnya tidak bergantung sama sekali ke APBN dan APBD, tapi tentu kamu membuka ya. Kalau ada pihak manapun, private sector, warga juga kalau mau donasi private atau apa itu semua kami terbuka. Tapi tidak bergantung sama sekali ke tanpa APBN dan APBD pun tentu kami tetap berjalan begitu. Kurang lebih oke. Mas. Terima kasih, Mas. Hmm, Teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke pemaparan materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Mbak Nurul. Silakan, Mbak Nurul. Hai, halo semuanya. Thank you, Geraldo. Aku izin juga share screen. Oke, udah kelihatan belum ya? Sudah. Thank sudah Mbak. you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang juga, tergantung di mana teman-teman lagi berada. Semoga semuanya dalam Waalaikumsalam. keadaan sehat. Ya, perkenalkan dan salam kenal juga. Saya Nurul, dan juga perwakilan dari Ikatan Mahasiswa Aceh di Jerman. Hari ini dapat kesempatan untuk mungkin berbagi um, dari mungkin karena isu ini ada di area Aceh terutama, jadi mungkin dalam hal ini saya mewakili teman-teman yang di Aceh juga dan teman-teman Aceh yang di Jerman juga untuk mungkin bisa sharing, berbagi informasi dan pengalaman dalam menangani isu pengungsi Rohingya. Dalam hal ini mungkin disclaimer dulu nih, ini mungkin lebih ke saya mungkin lebih bukan yang expert di kajian isu-isu refugee, tapi mungkin lebih ke berdasarkan dari pengalaman, pengamatan dan juga bacaan. Dan mungkin ya nanti kita akan selain juga saya mungkin share informasi, kemudian kita bisa diskusi lagi lebih lanjut. Uh, Tadi sebenarnya pemaparan dari Mas Yanuar juga udah banyak menyinggung tentang background, kehadiran pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, dan ini mungkin lebih kurang more or less sama dengan apa yang udah Mas Yanuar sharekan dengan kita, dan mungkin highlight dari ini adalah bahwa mereka hadir di tahun 2009 hingga sampai 2024. Mungkin tahun ini akan terima 15 tahun perjalanan kita masyarakat Aceh mendampingi pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Tapi mungkin memang mereka tersebar di beberapa titik dan juga dari segi jumlah mungkin silih berganti. Jadi kalau data terakhir ya tadi benar kayak kata Mas Senwar mungkin lebih update lagi datanya dia ada sekitar 1000-an pengungsi yang ada hari ini di Aceh. Nah, kemudian kalau kita mau lihat tentang gimana sih penerimaan masyarakat Aceh, mungkin kalau kita mau look back di tahun 2009, ini juga tahun itu viral sekali tentang informasi kehadiran mereka. Yang justru waktu itu, seingat saya, um, justru waktu itu pemerintah menolak, tapi oleh masyarakat Aceh diterima dengan rasa kemanusiaan bahwa oh rasa kasihan ya, rasa kayak wah gimana nih mereka datang dengan ada anak-anak, ada wanita, kemudian mereka apa namanya terlihat kesulitan gitu. Jadi akhirnya disambut, mereka tinggal dan rata-rata memang di pesisir pantai. Dan rata-rata di pesisir pantai itu juga bukan kota-kota besar, itu lebih ke pedesaan-pedesaan. Nah, dengan membawa juga idea bahwa kita tuh di Aceh ada yang slogan yang namanya pemulia jami adat Getanyo. Itu artinya kayak memuliakan kamu itu adalah adatnya kita. Makanya di tahun 2009 itu penerimaannya itu disambut dengan hangat. Jadi mereka diterima di beberapa lokasi.
daerah pesisir pantai. Nah, mungkin kalau lebih jauh nanti kalau teman-teman mau baca lebih lanjut ya, mungkin kayak sejarah bagaimana di tahun 2009 kemudian kedatangan mereka lagi ke tahun 2011, 2012 dan selanjutnya itu ada di saya taruh referensi di slide. Kemudian dalam rentang 14 tahun itu tentu dibarengi juga dengan adanya kemunculan-kemunculan atau pergesekan-pergesekan yang ada di lapangan. Tentu tadi yang sudah disampaikan Mas Yanuar juga ya terasakan juga gitu. Termasuk juga misalnya adanya tindakan penyelundupan manusia, terus masyarakat Aceh yang terutama yang ada di daerah pesisir pantai, mereka merasa kalau ini udah ada beberapa nilai-nilai yang terlanggar gitu di beberapa tempat, apalagi mungkin untuk teman-teman nih yang di luar Aceh dan mungkin belum pernah ke Aceh dan mungkin belum begitu tereksposur dengan informasi tentang social and culture di Aceh. Itu di Aceh itu ada kayak perangkat desa, selain kalau Geci itu kayak ketua desa, kepala desa, kita sebutnya Geci. Kemudian kita juga ada yang namanya Tuhaput, Tuhalapan. Mereka adalah um, kayak semacam advisor, penasehat, tapi mereka lebih ke area-area kayak budaya, menjaga uh, spiritual, kemudian juga ada juga termasuk dengan tentang kelautan juga. Gitu. Jadi isu-isu tentang sosial, kemudian agama, kemudian juga tentang kelautan itu juga ada ada aktor-aktor penting juga yang ada di Aceh untuk melindungi itu gitu. Jadi kalau ada penyelewengan atau misalnya pergesekan-pergesekan itu lumayan sensitif tuh di daerah-daerah. Kemudian juga ada misalnya tindakan-tindakan misalnya pengungsi masuk ke daerah tanpa konfirmasi dengan pihak setempat. Jadi mereka ngerasa kok kayaknya ada yang melangkahi nih gitu. Jadi ngerasa kayaknya kok gimana gitu. Nah, jadi ada beberapa masalah lah ya, yang timbul dan rasanya juga kalau sepanjang 14 tahun kalau misalnya ada manja-manja juga kayaknya nggak mungkin ya, pasti ada hal-hal yang bergesek di lapangan. Nah, sebelum mungkin saya akan coba untuk gali lagi masalah selanjutnya, mungkin saya mau pengen juga sekaligus menarik atensi teman-teman di sini dulu. Dalam kajian, kita coba melihat dengan kajian Lesa Kesehatan Mental Komunitas, karena berhubung saya juga kuliahnya di bidang kesehatan mental dan psikologi komunitas. Nah, di dalam psikologi komunitas kita tuh punya yang namanya caregiver. Caregiver itu adalah mereka yang menjaga atau seperti biasanya keluarga atau misalnya saudara dekat yang menjaga atau merawat. Nah, dalam hal ini mungkin caregiver-nya adalah masyarakat Aceh, tentu juga IOM termasuk, UNHCR juga termasuk, pemerintah Aceh juga termasuk. Tapi karena kita ingin melihat dari sudut pandang masyarakat Aceh, maka mungkin saya akan coba membedahnya itu di satu item dulu di masyarakat Acehnya. Kalau kita melihat bahwa masyarakat Aceh itu adalah caregiver dan pengungsi beretnis Rohingya ini adalah orang yang sedang dirawat. Nah, banyak sekali kalau teman-teman mau itu ada banyak sekali referensi-referensi terkait dengan beban dan juga uh, rasa rasa depres atau misalnya letih, lelah orang dari caregiver. Misalnya kayak kasus-kasus dalam hal mental illness ya. Misalnya kalau di Indonesia kita sering atau familiar dengan istilah ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Yang biasanya mereka hidupnya tuh dependen sama sama keluarga, artinya keluarga utama entah itu ayahnya, ibunya, atau kakak, adik, abang, sepupu atau siapapun itu mereka sangat dirawat dan sangat bergantung pada keluarga. Artinya memang caregiver inilah yang merawat keluarganya ini yang mengalami ODGJ. Nah, ternyata setelah banyaknya referensi-referensi atau penelitian-penelitian dilakukan, banyak ditemukan pada caregiver itu mereka mengalami yang namanya burnout. Burnout ini stres di level yang udah menumpuk, sangat menumpuk. Jadi di level yang sudah uh, jenuh. Nah,
di level lanjut-lanjut. Kalau kita merujuk ke istilah kimia nih dulu, mungkin teman-teman di bidang sains kuliahnya atau sekolahnya dulu tuh, kalau misalnya ibarat kayak air mineral yang udah ditaruh garam dengan jumlah yang sangat banyak sampai akhirnya larutan air tersebut nggak mampu lagi melarut garam karena memang sudah sangat jenuh. Nah, itu kayak ibarat burnout, kayak titik lelah, titik stres yang sudah di fase jenuh. Kemudian juga ada yang riset-riset yang mereport bahwa caregiver ini mengalami kayak loneliness, kayak ngerasa kita yang menjaga dan kayak nggak ada orang lain yang bisa ngebantu. Jadi kayak ngerasa aku jalan ini sendirian. Gitu. Jadi kalau kita mau coba untuk melihat sisi ini dengan masyarakat Aceh, bisa jadi dengan waktu dalam rentan waktu 14 tahun itu mereka mengalami yang namanya burden, kayak ini masalah memang ada, tetap ada, nanti kita akan bahas juga kayak bentuk dukungan apa yang telah dilakukan dan mungkin ada beberapa referensi baik juga, mungkin apa yang bisa dilakukan ke depan. Nah, arti kata dalam hal lain adalah misalnya kita ngalamin namanya burden, kayak ini beban kita ya gitu. Dan juga eh, apa ya, kayak tentang kecepatan pemerintah kali ya. Jadi istilahnya yaudah nih kita yang tanggung, kita yang bantu, dan lama-lama mencapai titik kayak wah kita tuh capek gitu. Cuman nggak ada yang bisa mendefinisikan atau mengeluarkan kalimat oh kami ini capek sekarang. Tapi mungkin the way cara kita untuk mendelivery perasaan itu dengan cara lain. Ntar kita bahas caranya seperti apa. Nah, jadi makanya kenapa di kajian-kajian tentang caregiver ini banyak intervensi-intervensi psikologi dan psikososial untuk mereka yang merawat eh, keluarga yang mengalami mental illness misalnya atau demensia atau lain-lain. Itu tujuannya untuk menguatkan kapasitas caregiver. Karena kenapa? Karena caregiver ini aktor utama untuk mereka yang sedang dirawat. Artinya ketika caregiver itu merasa apa ya, kayak powerful atau misalnya mereka merasa kuat, maka mereka juga bisa men-take care of keluarganya dengan optimal juga. Tapi ketika mereka drop, nah itu juga berpengaruh kepada bagaimana cara mereka merawat tadi. Jadi penting sekali untuk memberikan dukungan-dukungan, nggak harus secara psikologi, tapi juga banyak hal. Dalam hal ini bisa di psikososial, dalam hal agama misalnya, untuk memperkuat kapasitas caregiver sehingga mereka lebih optimal lagi dalam merawat keluarganya. Itu lebih ke dalam hal yang kalau kita mau melihat back and forth ya tentang konsep bagaimana caregiver untuk merawat keluarganya mengalami misalnya mental illness. Dalam hal ini mungkin kita melihat caregivernya adalah masyarakat Aceh, kemudian orang yang dirawat itu adalah pengungsi Rohingya tadi. Nah, meminjam lagi tadi kita pakai istilah burnout atau loneliness tadi ataupun burden, masuk lagi ke masalah yang ke poin 4 dan 5. Ini sebenarnya timeline-nya itu berbarengan dengan konflik yang sedang terjadi di Palestina dan juga tentang isu-isu apa namanya pemilu juga ya. Nah, kalau tentang isu Palestina ini kan memang in sekali kalau di Aceh. Nah, kemudian tiba-tiba datang dengan jumlah yang banyak, itu bikin kaget kayak wah ada apa nih, kayak apa ya, mungkin udah mulai ada trust issue di sana ya secara kolektif. Kemudian karena ada isu juga tentang wah ini pengungsi Rohingya, mereka pengen diakui, mereka pengen dapat KTP, mereka pengen dimintakan pulau. Memang itu adalah hoax, tapi kan ini informasi yang bergulir di masyarakat kayak gitu. Jadi bikin kita menjadi kayak wah apa ya, menjadi kayak takut karena kita pada akhirnya kalau saya menyebutnya sih ini collective fear projection, artinya kita memproyeksikan ketakutan kita secara kolektif ya, artinya secara berjamaah rame-rame gitu, bukan bukan ketakutan yang dirasakan oleh satu atau dua orang saja tapi juga rame-rame. Itu karena kita berkaca dari sejarah bagaimana Israel menduduki tanah Palestina. Jadi mereka menganggap bahwa mengasosiasikan pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh ini jadinya seperti
wah nanti one day, ini ntar one day mereka akan menggantikan kita. Nah, kita akan merasakan apa yang KWSW rasakan. Jadi itu ada yang kayak gitu-gitu juga tuh, diskusi-diskusi yang bergulir di tengah-tengah masyarakat, sehingga karena collective projection ini tidak dapat mungkin di manage dengan tepat, dan mungkin juga yang saya dengar juga kalau saya nanya-nanya kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang di Aceh, itu mereka ngerasa kayak informasi atau penguatan informasi di level pemerintah ataupun non pemerintah itu kurang kuat, sehingga mereka merasa penanganannya itu lambat, dan kami ngerasa wah ini nggak bisa nih, kalau nggak ada lagi yang orang lain nggak bisa melawan kita, kita harus melawan. Makanya akhirnya fear projection ini disalurkan ya, diekspresikan dengan bentuk agresivitas. Nah, agresivitas ini ternyata di apa ya, di lead ya, dipimpin oleh sekelompok mahasiswa waktu di, kalau teman-teman pasti baca informasinya di bulan Desember 2023 lalu, itu kelompok mahasiswa yang melakukan penyerangan di kamp pengungsian. Nah, ini sebenarnya apa ya, melahirkan pro dan kontra juga di antara masyarakat Aceh. Ada yang pro mengatakan bahwa wah, itu memang udah tepat apa ya, kayak tindakan sudah tepat, karena kalau nggak digituin kayaknya nggak akan ada respon gitu. Nah, kalau yang kontra merasa bahwa kenapa seperti itu dan bla 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 bla. Jadi ada banyak sih yang apa ya, reaksi yang bergulir. Nah, sebenarnya juga kita menyayangkan karena insiden ini sekaligus sebenarnya juga mencederai apa ya, apa yang telah kita lakukan gitu, yang telah kita lakukan dari tahun 2009, sehingga akhirnya kita apa ya, kayak di kacamata internasional bisa jadi itu ngerasa bahwa kenapa tindakan ini bisa terjadi sebegininya gitu. Kenapa bisa sampai pengusirannya itu ketika sedang berbeda. Ya, saya pribadi juga merasa kayak kenapa seperti ini. Tapi kalau kita melihat kayak misalnya mungkin dinamika ya, kayak dinamika secara psikologis yang membuat mereka, dan mungkin juga ada pengaruh-pengaruh buzzer tadi, yang karena pada akhirnya ketika kita mencoba cari tahu siapa nih yang ngelit mahasiswa tadi, ternyata mahasiswa itu sendiri punya background masalah kriminal tersendiri. Wallahu alam, kayak kita bingung juga nih, kayaknya dan tindakan mereka juga tidak merepresentasikan masyarakat Aceh secara umum, karena tetap kejadian kemarin itu banyak hal yang kontra juga, yang kita tuh nggak setuju cara mereka melakukan seperti itu gitu. Tapi kalau kita lihat lagi mungkin cara untuk memanajemen atau mengekspresikan rasa takut, rasa cemas, atau rasa apa ya, insecure, itu mungkin kita belum punya strategi yang baik, sehingga akhirnya terjadilah insiden Desember 2023. Nah, sebenarnya bentuk-bentuk dukungan dan bantuan itu sudah banyak dilakukan, dan tadi juga sudah dirangkum juga oleh Mas Yanuar. Itu juga berupa kayak tempat, makanan, kesehatan fisik, kemudian ada juga dukungan-dukungan psikososial dan juga perlindungan. Dan saya juga baca juga sih di awal tahun 2023 itu ada pembentukan, enggak, bukan ada sih, lebih ke dalam proses pembentukan Satgas Penanganan Pengungsi gitu. Tapi saya belum tahu sekarang ini gimana posisi Satgas ini, apakah sudah dilegalkan, sudah di SK-kan, atau sudah saya nggak tahu. Tapi ada usaha itu di sana. Nah, usaha-usaha ini sebenarnya memang dilakukan oleh berbagai macam pihak, termasuk UNHCR, kemudian ada NGO-NGO lokal, organisasi lokal, ada universitas juga. Tapi memang mungkin sifatnya yang kontinu, yang bersifat berkelanjutan, itu kan ada UNHCR yang menggandeng beberapa NGO. Tapi biasanya kalau kayak mahasiswa-mahasiswa, mereka melakukan penggalangan dana, mereka ntar akan beli apa namanya, kayak kebutuhan-kebutuhan primer untuk mengungsi, dan ya. Nah, mungkin ada beberapa bentuk dukungan dan bantuan lainnya yang ini mungkin tadi saya lebih ke kayak mikir sekilas ya, tapi dalam pelaksanaan teknisnya seperti apa bisa didiskusikan lebih lanjut. Tapi secara umum mungkin um, kalau mau, karena ini kan tadi ya nggak berdasarkan anggaran dana pemerintah, tapi sebenarnya kayak perguruan tinggi juga bisa ikut terlibat. Misalnya kita punya ada kayak pengabdian masyarakat yang mungkin bisa dilakukan di
pengungsian, kemudian adik-adik mahasiswa yang mereka punya program-program KKN misalnya juga bisa untuk melakukan program-program di sana. Tentunya mungkin sesuai dengan kajian bidang masing-masing. Karena kan isu tentang pengungsi ini kan sebenarnya bukan isu sosial saja, tapi ada banyak sekali kajian-kajian keilmuan yang bisa turut serta. Misalnya teman-teman yang kuliah di bidang disaster management tentang area-area sanitasi ya pada kasus isu-isu disaster misalnya itu bisa misalnya kayak buat kegiatan yang sifatnya apa ya kayak menjaga kebersihan di camp misalnya karena kan camp-campnya itu tadi yang foto-foto yang ditampilkan oleh Mas Yanuar juga kan memprihatinkan juga kan di beberapa beberapa tempat karena benar memang di Aceh itu apalagi di pesisir kan itu kan memang daerah yang panas sih panas itu kan ya kalau panasnya Aceh sama panasnya di Pulau Jawa itu beda. Wow, panasnya Aceh tuh panas yang laut terus panas matahari yang kalau nggak lama kita berjemur itu emang langsung gelap karena memang segitu panasnya gitu. Jadi akses makanan apa segala macam kan susah ya diakses segala macam dan ada juga isu-isu permasalahan-permasalahan lokal lah kalau kita nggak menggunakan jasa di desa A nanti desa B atau kampung di sebelah B itu jealous ya jealousy gitu. Sebenarnya kita juga kalau kita orang Aceh aja bikin kegiatan yang di daerah pelosok Aceh lainnya aja yang kita datang sebagai orang baru, walaupun orang Aceh juga kalau kita nggak beli perlengkapan atau apa di daerah itu mungkin memang akan kesulitan sih karena nanti mereka akan kayak bilang oh jangan kerja kami lah kalau kayak gitu karena kita nggak beli barang tempat dia atau apa segala macam itu memang common sih terjadi di daerah-daerah pedalaman tapi kalau di daerah kota udah fine. Kemudian ya tadi kalau programnya tidak hanya pengungsi rohnya tapi juga masyarakat sekitar ini maksudnya adalah program-program itu kan kebanyakan kita ngasihnya itu kan untuk pengungsi ya mungkin masyarakat juga perlu untuk diberikan program-program misalnya let's say kita bisa bikin kegiatan kayak psychological first aid atau bantuan psikologi awal tapi diberikan untuk masyarakat jadi mereka tahu bagaimana untuk memanajemen hal-hal yang tidak terduga di lapangan ketika mereka bersentuhan dengan pengungsi misalnya area-area atau misalnya training-training itu bisa juga menyentuh area-area topik seperti misalnya membahas tentang perbedaan dan keragaman karena kan di Aceh ini kan juga kalau apalagi di pedalaman ya kalau melihat hal-hal yang berbeda tuh agak kaget juga sebenarnya jadi perlu diberikan apa ya kayak mungkin seminar, trading ataupun itu yang berbicara tentang perbedaan keragaman. Juga misalnya kita juga bisa ngasih tahu konflik-konflik yang biasanya muncul pada pengungsi jadi terbuka aja jadi sehingga kayak masyarakat itu ready ketika ada masalah yang muncul. Dan ini juga kita bisa ngambil kayak lesson learn dari negara-negara yang udah advance dalam mengurus pengungsi misalnya kayak di Jerman kalau di UK itu kayak di London itu mereka punya daerah yang gede sekali bahkan ya besar lah untuk imigran atau misalnya refugee tinggal. Kemudian penting sih sebenarnya tentang manajemen emosi karena ya dengan isu-isu dengan sentimental lapangan sensitivitas itu kan bisa memicu konflik baru kan artinya kemudian juga diberitahu juga bagaimana proses-proses tanggung jawab pemerintah misalnya atau NGO dan bagaimana peran mereka juga jadi kayak apa ya mungkin jelas juga koridornya dan mungkin terakhir saya nggak tahu ya apakah ini akan jadi ide yang baik atau mungkin ini sudah terlaksana sekaligus dan itu alangkah lebih bagus juga sih kalau udah pernah terlaksana. Cuman sempat terpikir kayak wah mungkin ada bagus juga kalau kita punya kayak grand design dukungan psikososial artinya memang menyentuh berbagai macam layer atau aspek-aspek itu yang terintegrasi kepada pengungsi Rohingya yang grand design ini tuh melibatkan banyak pihak tapi tetap dikontrol dan diintegrasi artinya nggak yang tercerai-berai dan ini sustain misalnya so far kan kalau ada Waktunya, kegiatan-kegiatan waktunya ya sudah habis. oh udah habis ya oke Ya, kalau ini juga pas ini slide yang terakhir jadi ntar oke. kita bisa yep. Ya, terima kasih Mbak Thank Nur you. Mhm. atas pemaparan Sama-sama. materinya. Oke, teman-teman, eh, materi yang disampaikan baik dari Kak Januar maupun Mbak Nurul sudah selesai.
Mungkin dari kedua narasumber bisa sharing PDF-nya di kolom chat, biar bisa dibagikan ke teman-teman semua. Oke, sekarang kita akan uh, lakukan sesi dokumentasi bersama narasumber. Teman-teman teknisi bisa dibantu dan teman-teman semua bisa menyalakan kameranya. Baba di moderator atau di saya Boleh untuk dari sesi foto? Mbak Risma. Oke, baik. Silakan. Kalau sudah pada ready, hitungan ketiga saya ambil fotonya bersama ya, karena ini cuma satu screen, jadi fotonya satu kali. Oke, hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih banyak semuanya. Ya, terima kasih. Dengan ini kita akan membuka sesi diskusi. Mungkin yang sudah ingin bertanya bisa langsung open mic dan langsung bertanya ke narasumber. Boleh saya langsung tanya? Boleh, silakan. Oke. Halo, Assalamualaikum. Saya Alfianti. Saya dari jurusan Interkulturalität und Integration dari PH Gumün. Jadi ini kan salah satu yang saya pelajari di kuliah ya. Ini menarik banget. Saya pernah diskusi ini sama salah satu profesor. Saya malu ngungkapinnya karena kok bisa orang Indonesia sampai mengusir sampai terstruktur kayak gitu gitu bahkan sampai sama mahasiswa gitu. Terus saya tanya sama Pak Prof, eh, dia bilang walaupun Indonesia nggak menandatangani eh, Genfa Convention itu, eh, kita nggak boleh sama sekali untuk mengusir mereka karena mereka apa namanya harus dilindungi kayak gitu. Nah, saya pengen tanya kalau posisi Indonesia gimana ya? Apakah em, angkat tangan atau gimana gitu sebagai negara. Dan kalau di Eropa kan ada Umverteilung pengungsi walaupun yang nggak benar-benar bisa berjalan juga gitu karena kan banyak negara yang nggak mau menerima pengungsi atau cuma mau menerima dikit aja kayak gitu. Terus di Eropa kan nggak benar-benar berjalan dengan baik. Nah, bisa jadi di ASEAN juga nggak berjalan dengan baik, tapi kan harus ada usaha gitu. Kalau di untuk daerah ASEAN mungkin apakah ada ide untuk Umverteilung juga kah? Itu dulu. Terima kasih pertanyaannya. Ya, bisa langsung dijawab. Mungkin saya coba jawab ya Mas. Kak Alfianti, salam kenal. Em, Mungkin kalau ditanya peran pemerintah, eh, saya dari perspektif bukan sebagai pemerintah, tapi mungkin sedikit mengkomentari. Em, saya rasa sudah sangat Indonesia lah, tidak hanya pemerintah, sudah sangat eh, berperan juga, terutama di Asia Tenggara. Di Indonesia itu ada sekitar 12.000 pengungsi. Memang tidak sebanyak di negara lain ya, seperti tadi Malaysia ada 107.000 pengungsi Rohingya dan sebagainya. Kalau kita total itu ada 12.000, dan mayoritas memang Afgan, pengungsi Afghanistan, ada juga dari Sudan, Yaman, ada sedikit juga dari Palestina. Itu beberapa di antara fungsi-fungsi di Indonesia. Nah, memang kita Indonesia belum tanda tangan konvensi pengungsi ya 1951, tapi melalui Perpres 125 tahun 2016, juga beberapa perangkat hukum lainnya, undang-undang terkait
pencarian suaka dan sebagainya sebetulnya lumayan kuat juga untuk membantu pengungsi. Kalau nggak boleh memulakan itu, setahu saya nama konsepnya non reformo. Itu kita tidak boleh memulangkan atau memulangkan pengungsi selama situasi eh, negaranya belum aman. Itu dimanapun eh, di semua negara harus turut karena itu hukum custom ya kalau nggak salah ya. Kemudian juga em, memang di Perpres tersebut eh, tidak mengatur bahwa misalnya penanganannya harus dari APBN maupun APBD mungkin tadi saya juga sempat sebutkan. Tapi saya rasa di situasi saat ini di mana eh, Indonesia juga masih negara berkembang ya, jadi eh, ada dukungan dari eh, pihak internasional seperti UNHCR maupun IOM itu sangat komplement lah dengan respon yang diberikan pemerintah. Jadi saya rasa sih sudah cukup baik. Namun memang kalau mau tanda tangan konvensi juga silakan. Tuh. Um, Nah, saya justru ada pertanyaan lanjutan nih untuk Mas Januar, boleh nggak? Oke, Kita silakan. diskusi aja, bukan jadi kayak belum ntar ada teman-teman lain yang mau nanya. Karena tadi menarik sih dari Mbak Alfianti kan diskusinya di dalam ruang kelas. Kalau misalnya itu kan nggak boleh ya dipulangkan segala macam. Nah, pertanyaannya apakah sebenarnya masyarakat setempat ini nggak harus di Aceh ya? Mungkin kan ada juga kan di daerah-daerah lain di Indonesia yang menampung kayak di Medan misalnya juga mereka masyarakat lokal itu mereka apakah sudah diberikan informasi tentang eh, peraturan-peraturan pemerintah seperti ini dan juga termasuk bagaimana perlakuan dan juga tidak boleh memulangkan kayak tadi pengungsi misalnya apakah sebenarnya masyarakat lokal itu diberikan edukasi terlebih dahulu oleh UNHCR misalnya dalam hal ini kan karena Mas Yanuar yang hadir. Betul kan, Nurul, itu uh, mestinya sih jadi PR kami yang masih mungkin perlu ditingkatkan juga nih soal knowledge ke warga sekitar dan sebagainya. Namun memang sejauh ini uh, untuk penanganan pengungsi di Indonesia itu kan karena tadi uh, kami dimandatkan oleh pemerintah Indonesia karena untuk saat ini pihak Indonesia belum menangani secara langsung gitu. Jadi uh, di Indonesia itu kami tidak sendiri, ada yang paling besar tentu sister UN agency kami, IOM, IOM. Tapi ada juga eh, lembaga-lembaga humanitarian lain kayak dari berbagai, ada yang faith based atau yang kepercayaan kayak eh, JRS, CWS, maupun juga dari lembaga-lembaga Islami, ada juga seperti PKPU sekarang jadi Human Initiative ya kalau nggak salah namanya. Em, nah, melalui kawan-kawan inilah kami setiap dalam periode tertentu ada rutin ke warga sekitar dan sebagainya, sebagainya juga menginfokan ini pengungsi, mereka tinggal di sini sementara selagi menunggu asylum dari negara lain gitu. Dan selama di sini ya jadi tetangganya mereka lah gitu. Ada event-event harian seperti event-event rutin seperti misalnya hari-hari kebesaran agama dan sebagainya itu mereka undang ke sana dan sebagainya sebagainya itu eh, rutin sih Kak. Dan khususnya terkait di Aceh misalnya sebetulnya malah jauh lebih rutin karena bedanya kan itu tadi apalagi di 9 titik yang ini mungkin dan tanda kutip kontrolnya juga agak sulit jadi banyak interaksi terjadi di banyak kasus itu justru eh, banyak warga sekitar misalnya yang dari mulai ngirim bantuan gitu kadang-kadang kita aduh kan ini sebenarnya kita yang apa nyediain ataupun yayasan atau apa tapi ini kok pada ngasih makanan ngasih baju apa yang namanya kebaikan kan kita nggak bisa nyetop ya makanya luar biasa sekali sih. Eh, Bikin kelas-kelas pengajaran, eh, mereka bikin kelas-kelas volunteer, warga-warga itu banyak yang volunteer ngajar sebagainya. Tapi kalau udah di yang tempat yang sudah ditentukan pemerintah, akomodasi itu biasanya
programnya banyak lebih kurang di cover sama ini sih Kak, kayak pengajarannya makanya sekolah sekolah temporernya itu dijalankan sama IOM atau sebagainya. Gitu. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Mbak Alfianti atas pertanyaannya. Semoga menjawab. Untuk Mungkin kalau selanjutnya, eh, maaf, sorry. ya, silakan Mas kalau mau ada tanggapan lagi. Nggak, karena tadi bicara Aceh sih sedikit menarik juga karena saya kan banyak ngobrol juga kemarin ada rekan-rekan alumni luar negeri Aceh. Aduh, Kak Nurul mungkin tahu, aduh, aku lupa nama organisasinya. Terus ada juga ke MPU pasti lah ya, sama MPU itu Majelis Ulama ya, mohon koreksi juga. Nah, teman-teman di sana itu banyak yang menyampaikan kalau kami paham betul jadi pengungsi karena barangkali dulu ada sejarah konflik, begitu juga bencana alam. Di catatan kami itu internationally, secara internasional ada sekitar 20.000 pengungsi dari Aceh yang pernah terdaftar atau mencari pelindungan ke UNHCR eh, dari sebelumnya ya. Gitu. Jadi saya rasa khususnya di Aceh itu empati terhadap pengungsi itu luar biasa. Makanya dari bertahun-tahun yang 2015, 2017, 19, sekarang 23 itu selalu dapat pujian dari masyarakat internasional Indonesia, tapi khususnya Aceh selalu itu. Mungkin gitu. Thank you, Mas Geraldo juga. Ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mohon untuk pertanyaan selanjutnya diharapkan terlebih dahulu perkenalan diri dari mana dan pertanyaan ini ditujukan untuk siapa. Di sini ada pertama ada Mas Teguh Harza, bisa di-unmute ya. Silakan Mas. Eh, Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan saya Harza, saya mahasiswa master di Universitas Erfurt, jurusan Kebijakan Publik. Pertanyaan saya sebenarnya buat Mas Yanuar sih. Tadi kan udah sempat disinggung dikit ya sama Kak Nurul soal apa sih sebenarnya yang pilihan-pilihan yang bisa kita kerjakan bareng-bareng untuk membantu orang-orang Rohingya di Aceh ya terutama. Dan tadi juga Mas Yanwar juga sempat singgung soal kegiatan-kegiatan volunteering dan ya intinya ya relawan-relawan yang ada di Aceh. Tapi pertanyaan saya sih sebenarnya eh, saya kan ngebayanginnya kalau misalnya di Aceh itu karena saya juga dari Aceh sebenarnya kan akan lebih eh, masyarakat kan selama ini kan mungkin lebih sering bahkan yang di Aceh sendiri kan lebih sering mendengar soal Rohingya itu kan dari berita atau dari medsos ya. Sehingga gampang disetir buat eh, ya kepentingan-kepentingan politik atau misalnya termakan isu-isu hoax atau fake news atau dan sebagainya. Sebenarnya eh, ada nggak sih Mas kayak kesempatan buat anak-anak muda di Aceh gitu buat bantu volunteer dan ada nggak sih kebutuhan dari pihak-pihak UN misalnya untuk oh kita kekurangan di eh, hal ini nih jadi kita butuh manpower lebih buat nanganin ini tapi dari sisi masyarakat Acehnya juga kita sejujurnya kan juga nggak tahu-tahu banget soal kebutuhan eh, ya misalnya ada mahasiswa yang mau bantu tapi nggak punya wadahnya dan nggak tahu informasinya. Sebenarnya itu ada nggak sih? Dan kalau emang ada, itu di bidang apa dan eh, mekanismenya kayak gimana? Itu aja sih Mas. Karena mungkin kalau saya sendiri di Aceh mungkin tahu beberapa mahasiswa sebenarnya cukup simpatik sama kondisi masyarakat Rohingya, tapi dan again kita nggak tahu harus berbuat apa gitu. Itu sih Mas. Terima kasih. Geraldo langsung saya jawab atau Ya, oh ya. silakan Mas Anu.
eh, Bang Teguh atau Harza ya. Salam kenal Bang. Em, Mungkin baru saya bilang tadi berkali-kali dipuji kebaikannya, nah itu bertanyanya malah nanya apa yang bisa dibantu. Langsung dicontohkan. Jadi eh, kalau ditanya apa yang bisa dibantu, eh, memang pada prinsipnya kalau kami UNHCR sebisa mungkin justru nggak boleh eh, dalam tanda kutip merepotkan warga sekitar, dan bila perlu harus ada benefitnya gitu keberadaan kami di sana. Sekalipun ini mungkin kalau PBB, kami kan sebagai PBB ada yang lain juga kayak ada UNICEF atau apa. Eh, nah ini agak unik, kita nanganinnya isu kepengungsian ya, kedaruratan gitu ya. Tapi di situasi yang itu pun kita harus gimana caranya bisa jangan membebani gitu. Namun pada prakteknya memang selalu itu selalu terbukti nggak bisa jalan sendiri ketika merespon situasi kedaruratan. Nah, eh, biasanya kalau bicara teknis itu kami di lapangan, rekan saya kebetulan kami ada beberapa staf di Aceh juga, Bang. Nah, mereka koordinasi, ada forumnya karena kan kedatangan sudah beberapa kali ya dari beberapa tahun ke belakang. Jadi ketika ada kedatangan langsung koordinasi. Misalnya, oh ini ada kebutuhan makanan di titik A, B, C, D, ini siapa yang bisa cover, penyediaannya nanti gimana. Itu semua di satu forum yang sama, biasanya langsung gerak cepat. Nah, kalau di level individu atau paling tidak kelompok, mungkin eh, kalau di lapangan bisa ngobrol sama, nanti kalau mau saya hubungkan juga bisa, apa yang mereka lagi butuhkan di sana, itu nanti bisa dikomunikasikan. Tapi kalau di level individu, ada ad hoc, kita tiba-tiba mau kasih apa, biasanya sih selalu sangat terbuka. Jadi tadi saya contohin dikit, misalnya eh, di site di Kulam, di mana tiba-tiba ada Kulam PD, atau di daerah lain, tiba-tiba ada warga datang ngasih makan ya, justru kita persilahkan gitu, bukan ditolak gitu. Ada juga teman-teman mahasiswa yang bikin kelas-kelas, eh, ada yang bikin semi reguler kok, jadi nggak one off datang terus selesai, nggak, ada yang bikin dia bikin kurikulum seadanya gitu. Oh ini belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa belajar agama biasanya, mengaji dan sebagainya. Ada juga teman-teman mahasiswa kedokteran, mereka bikin program seminggu sekali, ada juga yang one off. Jadi bentuknya bisa sangat beragam, apalagi kalau sekarang eh, khususnya kan lagi situasi, tadi sedikit disinggung Kak Nurul bagaimana misinformasi yang terjadi di sosial media justru bikin orang bingung. Itu saya juga pernah ngobrol sama teman-teman dari waktu itu mungkin pasca Aceh kalau nggak salah, di forum dengan BRIN. Ini saya mau membantu tapi kok dibikin pusing katanya. Marah di sosial media di mana beritanya ini itu, padahal kita cuma mau datang bantu udah selesai gitu. Nah, mungkin di level individu bisa bantu menyebarkan informasi yang benar, juga meluruskan hoax-hoax yang terjadi. Itu paling mudah berkontribusi begitu sih. Tapi kalau nanti mau ada effort ini ya di lapangan, saya hubungkan juga bisa. Silakan. Terima kasih Kak. Apakah cukup menjawab pertanyaannya, Mas Teguh? Iya Mas. Nanti Oke, kalau ada nanti saya langsung ya. kontak Mas Januar. Terima kasih Mas Teguh atas pertanyaannya. Selanjutnya kita ada penanya selanjutnya, ada dari Mas Emerald Dura. Pada Mas Emerald Dura, mohon diperkenalkan diri dulu dan bertanya untuk siapa. Silakan. Oke, baik. Pertama-tama salam kenal, nama saya Emerald Dura. Kebetulan sekarang domisili di Berlin, sedang berkuliah Engineering Informatik di HTW Berlin. Pertanyaan ini mau saya tunjukkan kepada Mas Yanuar. Em, Kebetulan saya sangat tertarik di tema ini. Saya itu penasaran sebenarnya. Situasi politik yang terjadi di Aceh saat ini seperti apa sebenarnya saat ini, dan aku yakin dalam situasi pemilu dan transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat akan terjadi beberapa perubahan kebijakan juga. Sekiranya dari UNHCR, apakah ada sebuah
tindakan preventif ataupun hal-hal yang dirasa perlu dilakukan sekiranya akan terjadi sebuah perubahan yang ada dalam dari sikap pemerintah kepada pengungsi Rohingya ini. Siapa tahu UNHCR bisa bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan yang cepat seperti di tahun-tahun transisi seperti ini. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Emerald nih, salam kenal. Terkait pemilu ya, nah ini kalau terkait perubahan atau pergantian kepemimpinan, tentu kami juga harus lumayan antisipatif ya. Cuma mungkin untuk konteks di Aceh, memang dalam proses pemilu ini kebetulan kan kemarin mendarat pengungsi Rohingya ya, ini case-nya mendarat di bulan November. Kemudian biasanya dari yang sudah-sudah itu penentuan bisa cepat akan di mana, apakah di Aceh tapi ada tempat yang permanen atau semi permanen, apakah di Medan ataukah di Pekanbaru dan sebagainya. Itu biasanya sih diputuskan lebih cepat, kemudian kita langsung memindahkan. Misalnya di waktu itu saya pernah nganter langsung dari Aceh ke Pekanbaru, langsung ditempatkan di akomodasi yang disediakan gitu. Nah, di tahun ini kemarin sampai sekarang sih memang kami masih menunggu di Acehnya sendiri. Kalau Mas Emerald lihat di presentasi saya di awal, mungkin ada 9 di Aceh, ada 8 di Sumatera Utara ada 1, jadi 9 titik itu kan terpisah semua. Nah, buat kami sih itu agak kurang ideal karena penyaluran bantuan dan sebagainya jadi agak sulit. Namun ketika kami konfirmasi ke pemerintah baik di level lokal maupun di pusat, gimana soal lokasinya itu masih belum ada kepastian mungkin ya lebih tepatnya. Nah, beberapa pemerintah daerah dan sebagainya, counterpart kami ya di pemerintah daerah dan sebagainya, seringkali pakai alasan pemilu untuk menunda dulu keputusannya. Jadi nggak bisa dulu, kita nunggu pemilu dulu ya dan sebagainya. Jadi dampak di lapangan memang sangat terasa, dan terkait perubahannya kita juga dengan sumber daya seadanya juga menyiapkan beberapa solusi yang potensial sih. Apakah memang 9 lokasi ini akan nanti jadi permanen atau gimana itu kami juga siap sih, namun ya dengan resource yang sangat terbatas mungkin agak sulit sih Mas. Tapi ada langkah antisipasi sih. Kemudian setelah pemilu juga kami sudah mulai komunikasi dengan pemerintah perintah. Misalnya tentu semua juga tahu ya ada hasil quick count dan sebagainya, tapi kita tentu menunggu keputusan. Nanti langkah apa yang harus diambil itu kami sudah ngobrol dengan counterpart kami di pusat juga, keputusan yang diambil gimana gitu. Ada sih Mas, tapi ya belum, tunggu ya. Gitu. Thank you. Baik, apakah ada pertanyaan lagi, Mas Emerald Dura? Atau sudah jelas? Tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak Mas Yanuar atas jawabannya. Ya, terima kasih juga. Saya mungkin saya mungkin mau nyambung pertanyaan aja sih. Tadi kan menarik sih waktu Mas Januar bilang apakah masih dilihat lagi kan keputusan tentang apakah game itu akan dijadikan permanen atau tidak misalnya. Apakah sudah sebelumnya usaha dilakukan oleh UNHCR dan tim? Saya rasa ini juga kerja yang besar juga untuk UNHCR dengan resource yang terbatas, tapi isunya besar sekali yang dilakukan. Tapi misalnya kayak karena ada plan tentang pembuatan camp menjadi permanen, apakah sudah double check dengan masyarakatnya oke atau tidak? Apakah nanti akan muncul isu baru, jangan-jangan apalagi yang tentang Desember kemarin kayaknya nggak enak ya, tapi dan ini
akan melakukan permanen. Nah, itu apa gimana nih reaksi? Apakah udah cek-cek ombak dulu nih di lapangan gitu, nanya-nanya atau wawancara atau ngobrol-ngobrol biasa lah di warung-warung kopi dengan masyarakat itu gimana Mas Yanuar reaksinya? Itu tadi sih konteksnya jawab kemungkinan mungkin ya Kak Nurul. Mhm. Apakah pemerintah akan memutuskan hal demikian? Jadi dari sekian banyak potensial kami petain juga gitu. Kalau aduh antisipasi harus ini ya udah. Tapi tentu kalau sejauh ini sih harapan kami tidak 9 titik, tapi bisa entah dipusatkan mungkin atau ada keputusan sebelumnya seperti keputusan sebelumnya dipindahkan ke akomodasi yang bisa kami siapkan di kota lain, apakah Pekanbaru atau Medan atau dimanapun itu, kami selalu siap sih, eh, tergantung keputusan pemerintah. Nah kalau tadi misalnya spesifik yang soal permanen, sebenarnya tadi cuma ini aja sih. Eh, Andai kata memang ada keputusan demikian itu kami udah ada diskusi di internal, wah misalnya harus ada di 9 titik ya udah gimana, eh, pemetaan misalnya pengadaan di mana itu ada, tapi mas harapan kami sekarang sih tetap nggak di 9 titik itu sih. Dan maksudnya kalau memang ini kan ide permanen itu kan apalagi dengan kejadian kemarin kan sensitif sekali mungkin ya Mas. Betul. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi kayak itu kan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu pastinya yang kita percayakan kepada tim baik dengan pemerintah juga dengan UNHCR juga. Tapi maksudnya mungkin akan bagus kalau lebih baik lagi mungkin ada um, diseminasi informasi yang tepat sehingga masyarakat itu ready gitu. Jadi nggak ada kayak asumsi negatif bahwa oh ini pasti nih yang kemarin nih, ini udah jadi tempat permanen, ntar pasti ujungnya KTP kan gitu, ntar jadi lahan kan. Jadi itu kayak membenarkan berita-berita yang hoax kemarin yang kita berusaha untuk bilang itu nggak bener loh gitu. Jadi kayak mungkin lebih ketetipan kita aja sih gitu, karena kita pengen juga sih bisa saling bantu berdampingan, hidup berdampingan juga. Thank you Mas Yanuar. Nih pasti banyak pertanyaan buat Mas Yanuar nih. Semangat. Ada air putih nggak di sebelahnya? Minum dulu. Ada. Ya, ya. Ya, thank you, thank Ya, you. thank you Kak Nurul ya, masukannya nih. Ya, terima kasih. Kembali lagi, Mbak Nurul, eh, Mas Dura atas pertanyaannya. Sekarang kita ada pertanyaan selanjutnya, ada dari Mbak Risma. Pada Mbak Risma, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Geraldo, juga terima kasih banyak Mas Yanuar dan Mbak Nurul atas pemaparan yang sangat menarik. Jadi saya ingin bertanya, apakah sudah ada sosialisasi di Indonesia mengenai point of view dari orang-orang Myanmarnya sendiri gitu? Karena saya kebetulan punya teman dari Myanmar yang asli Myanmar, bukan Rohingya begitu ya, dan dia ternyata opresif sekali by the government gitu selama beberapa belas tahun terakhir. Jadi ternyata memang tidak hanya Rohingya saja yang mendapatkan perlakuan tidak baik ya dari pemerintah, ternyata penduduk lokal juga sampai dia orang-orang yang ikut protes itu di penjara, ditangkepin gitu ya. Kemudian apa namanya banyak orang yang saking stresnya menjalani hidup di Myanmar itu mereka memutuskan banyak menjadi biksu, termasuk teman saya, padahal dia lulusan S2 Jerman gitu ya, perempuan juga dan harus naik gunung ibaratnya mengabdikan dirinya menjadi biksu selama 2 tahun gitu. Jadi hal-hal ini apakah sampai juga ke telinga penduduk di Indonesia karena barangkali itu akan membangkitkan sense of humanity dari penduduk di Indonesia terutama di Aceh. Kemudian jangan-jangan memang tadi kalau kita membahas mengenai misinformation, disinformation, and hate speech yang ada di Indonesia itu belum sampai begitu ya. Apalagi mungkin terlebih mungkin banyak beberapa oknum dari penduduk Myanmar yang mungkin pas direkam di video mereka mengeluhkan makanannya, mengeluhkan uang sakunya, mengeluhkan tempat tinggalnya, padahal kurang apa begitu ya dari kita. Nah barangkali hal itu ada sesuatu yang miss yang belum kita sampaikan sehingga memang ketakutan itu yang tadi sudah disampaikan Mbak Nurul itu mungkin wajar-wajar saja ya kayak jangan-jangan eh, apa namanya refugee dari Rohingya datang ke Indonesia itu akan menjadi apa namanya potensial Israel
di masa mendatang begitu. Jadi jangan-jangan itu wajar gitu. Jadi mungkin ini bisa dijawab oleh Mbak Nurul, point of view dari penduduk Aceh ataupun juga Mas Yanuar dari UNHCR. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Risma atas pertanyaannya. Mungkin Mbak Nurul bisa terlebih dahulu menjawab. Silakan Mbak. Iya, kalau dari sudut pandang, mungkin kalau saya kan memang dari sudut pandang apa ya, masyarakat Aceh juga, tapi di sini juga ada beberapa juga teman Aceh juga yang mungkin bisa share juga opini mereka. Menurut kita tuh memang penting sekali informasi itu diluruskan, karena kan kayak tadi saya sempat kayak ada pertanyaan pertama misalnya apakah ya, hukum tentang tidak boleh dipulangkan pengungsi dalam kondisi tertentu misalnya. Nah, itu kita nggak tahu karena to be honest nih misalnya karena kita ngomongin masalah awareness ataupun pengetahuan masyarakat aja ya. Let's say kita ngomong sedikit tentang tsunami. Dulu tuh kalau nggak kejadian tsunami kita nggak tahu tsunami itu apa karena nggak nyampe di kita. Hanya suku-suku tertentu di pedalaman yang mereka punya budaya untuk informasi tentang tsunami itu sendiri, tapi kita sebetulnya bukan tsunami. Nah, ketika tsunami terjadi kan sebenarnya kita juga kebingungan bagaimana untuk merespon terhadap itu yang kita tahu cuma kabur nih. Kebetulan saya juga survivor dari tsunami gempa dulu. Jadi kayak suasananya chaos sekali. Jadi manajemennya itu kita nggak punya informasi. Nah, setelah kejadian tsunami itu kan banyak sekali kayak informasi-informasi psikoedukasi atau disaster edukasi juga kan untuk bagaimana manajemen, bagaimana mempersiapkan semuanya itu diberikan ya. Jadi sehingga ke depan ketika itu terjadi lagi kita lebih baik dalam mengelola itu gitu. Nah, begitu juga dengan isu pengungsi. Nah, di Aceh itu kan sebelumnya juga lebih sebenarnya kondisi pengungsi itu lebih ke kitanya, kita yang cari tempat. Tapi mungkin bukan di generasi saya, mungkin generasi sebelumnya kan yang ngalamin konflik berkepanjangan yang mereka harus cari suaka gitu. Jadi lebih ke kita yang jadi aktornya. Tapi ketika sekarang kita nih yang membantu mengungsi di tanah kita sendiri nih gitu. Nah, itu mungkin informasi penting seperti itu perlu diberikan juga kepada masyarakat. Jadi program-program kayak bikin kegiatan itu nggak hanya berfokus pada pengungsi saja, tapi juga untuk masyarakat juga. Mereka biar mereka lebih sigap, lebih ready, dan informasi-informasi yang miring-miring itu bisa terluruskan gitu. Jadi kalau misalnya salah satu ibu-ibu atau bapak yang bilang, ah ini ada kejadian gini-gini, kita pasti nih sekarang lagi diapain segala macam nih, ujung-ujungnya pasti terjadi kayak Palestina nanti apa segala macam. Tapi ada masyarakat-masyarakat mungkin yang udah terpapar duluan, mereka yang bisa membantu. Jadi kita di dalam struktur masyarakat yang bisa membantu juga untuk meluruskan. Kalau kita sih point of view-nya kayak gitu kalau dari segi informasi mengenai isu-isu pengungsi tadi gitu. Penting sih buat kita untuk tahu, jadi kita ready dan lebih mature lah dalam menangani. Jadi kejadian-kejadian yang kayak kemarin misalnya bisa apa ya tertangani gitu, nggak terjadi. Semoga nggak terjadi lagi sih gitu. Mungkin dari Mas Yanuarnya yang lebih banyak tahu informasi program-program yang pernah diberikan dalam hal ini kan peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat ya lokal. Apakah itu di Medan juga misalnya di Pekanbaru. Itu sih kalau itu saya. Jadi, Langsung masuk, Mas. Ya, Mas Yanuar, silakan. Mungkin thank you Kak Risma dan salam kenal juga. Betul, kalau situasi di Myanmar cukup pelik. Sebelumnya disclaimer dulu ya karena UNHCR lembaga PBB jadi harus mungkin agak netral. Tapi banyak juga memang teman-teman yang mungkin belum tahu kalau di Indonesia sendiri pengungsi Myanmar itu tidak hanya Rohingya, tapi ada juga eh, dari etnis-etnis lainnya karena memang di sana kan lagi konflik gitu ya. Dia cari suaka kemudian di sini selagi menunggu suakanya diterima di negara ketiga, negara penerima. Em, bahwa banyak orang yang belum tahu sejauh ini betul itu bisa saya konfirmasi juga banyak yang belum tahu oh di sana ada perang ya gitu dan sebagainya sebagainya oh nggak cuma Rohingya aja gitu tapi memang perang sivil atau civil war mungkin ya sampai yang masih berlangsung hingga sekarang. Khususnya di UNHCR mungkin masih jadi PR juga sih untuk terus mendiseminasi informasinya. Uh, kita kalau terkait programnya sendiri mungkin dengan kapasitas kami yang mungkin agak terbatas, kami juga sering kerja
kerjasama sama dari mulai ke kampus mungkin sering ya, sampai ke sekolah-sekolah SD itu, khususnya kalau ngomongin Myanmar ya, waktu itu saya pernah datang ke satu sekolah di Jakarta, SD waktu itu, anak SD. Udah atas undangan mereka juga saya salut sih, justru bukan kita yang approach tapi ini mau cari tahu tentang pengungsi. Kebetulan waktu itu juga kita kan bawa anak-anak karena biar mereka bisa ngobrol juga sama sama pengungsinya. Waktu itu pengungsi anak-anak dari Myanmar pernah ikut, jadi mereka interaksi, oh di sana gini gini gini, dan yang orang tuanya yang tahu, "Oh, ternyata di sana ada perang ya Pak, oh gini gini gini." Ya betul belum banyak, dan betul masih jadi PR sih, tapi saya rasa nggak cuma UNHCR tapi banyak pihak lainnya juga mesti lebih ini mungkin ya, diseminasi informasi. Mungkin gitu Pak Risma. Ya, Terima kasih. terima kasih. Apakah Mbak Risma ada pertanyaan selanjutnya? Tidak, tapi terima kasih berarti sudah clear. Ternyata memang ada beberapa informasi yang memang belum sampai di kita sehingga yang tadi terjadi misinformation, disinformation dan hate speech ya. Terima kasih Mas Yanuar dan Mbak Nurul. Ya, terima kasih Mbak Risma atas pertanyaannya. Eh, Sebelum kita ke penanya selanjutnya, ini ada follow up question dari Mbak Avianti, penanya sebelumnya, ada di kolom chat, tentang apakah UNHCR bisa mendesak negara-negara ASEAN untuk bagi pengungsi di negara ASEAN. Silakan, Mas Yanuar, dijawab. Ya, makasih Mbak Yanti. Memang eh, paling tidak dari Indonesia sendiri ya, kami juga terus menyuarakan apa yang sering disebut burden sharing atau eh, responsibility sharing, mungkin jauh lebih tepat ketimbang burden sharing. Bagaimana negara-negara state gitu harus membagi tanggung jawab di antara masing-masing. Nah, khususnya dari temuan kami itu globally, justru banyak pengungsi yang diterima atau dinaungi gitu sementara oleh negara-negara yang relatif masih berkembang, bukan negara maju. Eh, Padahal tentu situasi ekonominya jauh lebih memungkinkan bagi negara maju untuk menerima begitu. Nah, ini yang globally kami terus dorong untuk eh, terjadi. Nah, untuk di level ASEAN, em, itu kita ada banyak instrumen yang kita coba untuk menggalakkan itu, misalnya pertemuan-pertemuan rutin di level regional dan sebagainya. Tapi memang di tengah iklim konflik, lagi banyak konflik globally juga, kemarin COVID itu sempat lumayan ngaruh drastis ke jumlah penerimaan pengungsi. Di Asia Tenggara sendiri, setahu saya yang salah satu yang baru tanda tangan itu yang sudah menandatangani konvensi itu Filipina. Filipina sudah tanda tangan, jadi ada pathway atau jalan bagi pengungsi untuk jadi warga negara di Filipina. Indonesia, Malaysia belum. Padahal di Malaysia ada pengungsi yang lumayan banyak, di Indonesia juga, Thailand juga. Cuma memang belum tanda tangan. Thank you Kak. Yanti tadi diangkat, ini saya malah belum ngomongin ya soal ini. Dan selain responsibility sharing, penting juga untuk menyelesaikan isu kepengungsian itu di akarnya, yaitu di negara-negara asalnya para pengungsi ini. Misalnya kalau di Indonesia kan banyak pengungsi dari Afghanistan, atau misal di kasus Rohingya berarti di Myanmar. Nah, paling tidak UNHCR sendiri setidaknya pasti mendorong bagaimana masalah di sana bisa cepat selesai sehingga para pengungsi bisa pulang ke rumahnya. Mayoritas pengungsi, itu temuan kami di lapangan, globally nggak hanya di Indonesia, mayoritas pengungsi menyatakan mau pulang jika situasi di rumahnya sudah aman, tidak ada ancaman nyawa lagi. Begitu barangkali bisa menjawab sedikit. Terima kasih Mas Yanuar atas jawabannya. Mbak Alfianti, apakah cukup pertanyaannya? Iya, terima kasih.
Saya cuma masih ada satu sedikit lagi pertanyaan. Apakah kita masih bisa berperan buat konflik yang ada di Myanmar? Karena kan itu rumit sekali ya. Karena orang Myanmar sendiri ditindas, jadi apakah kita masih bisa berperan dalam hal itu? Ya, terima kasih. Mas Enor, dipersilakan untuk jawab. Ya, mungkin peran utama kalau kita bicara menyelesaikan konflik negara kali ya, Pak, ya, negara-negara tetangga Myanmar barangkali, dan juga lembaga-lembaga internasional seperti ASEAN maupun PBB juga yang mungkin bisa punya lebih banyak peran. Tapi kalau secara individu, tadi aku ke topik yang sebelumnya ditanya ke Arisma juga, kok banyak yang belum tahu ya di sana ternyata ada konflik dan bagaimana justru kita harus bisa lebih berempati. Mungkin di level individu paling tidak kita bisa ikut menyebarkan informasi yang benar mungkin. Terima kasih, Mas Januar. Kita langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Mbak Nadia. Pada Mbak Nadia Florentina, bisa dinyalakan mic-nya dan Halo, dipersilakan. sebelumnya kedengaran? Ya, cukup jelas. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia. Sekarang saya lagi di Bochum, kuliah jurusan Social Science dengan fokus utama Culture and Individuals. Eh, Pertanyaannya ke Mas Yanwar. Jadi, sorry, jadi tambah pertanyaan lagi ke Mas Yanwar. Eh, Setahu saya itu kan eh, gini kan, jadi Indonesia itu kan sebenarnya belum menandatangani Refugee Convention 1951. Nah, berarti kan sebenarnya Indonesia itu kan tidak menerima refugee atau atau setidaknya tidak ada eh, kayak apa ya, obligation untuk menerima refugee. Nah, eh, bagaimana bagaimana refugee Rohingya ini bisa bisa pada akhirnya menentukan untuk datang ke Indonesia, walaupun sebenarnya Indonesia tidak menandatangani refugee convention ini. Terus kan setahu saya juga kayak misalnya refugee yang dari Afghanistan dan sebagainya yang ada di Pekanbaru itu kan sebenarnya datang ke Indonesia kan hanya untuk transit, yang sebenarnya tujuan utama mereka kan ke Australia, tapi di Australinya jadi full. Nah, maksudnya full nggak ada tempat. Nah, itu sebenarnya situasinya seperti apa ya? Ya, terima kasih Mbak Nadia atas pertanyaannya. Bisa dijawab Mas Januar. Ya. Terima kasih Kak Nadia dan salam kenal ya. Itu soal pengungsi yang memang di sini sementara. Jadi karena Indonesia tidak menandatangani konvensi, maka pengungsi untuk saat ini belum memiliki pathway atau jalan menuju kewarganegaraan. Biasanya solusi yang ditawarkan UNHCR ketika menghadapi situasi kepengungsian itu secara garis besar ada tiga: pemulangan ketika situasi sudah aman, eh, diterima di negara penerima pengungsi, eh, maupun ditempatkan di negara aman gitu sementara. Nah, di Indonesia itu karena belum tanda tangan, maka pengungsi hanya bisa menunggu selagi proses pencarian suakanya diterima oleh negara ketiga, negara penerima. Nah, em, situasi selama di sini eh, sebetulnya ya memang karena mereka bukan warga negara, mungkin perlu dibayangkan bagaimana eh, dia tinggal di sini tapi nggak bisa akses pendidikan maupun sekolah tadi pendidikan dan kesehatan juga sangat terbatas. Tapi selagi di sini kehidupan sehari-harinya dipenuhi oleh lembaga-lembaga internasional seperti IOM, UNHCR, juga lembaga kemanusiaan. Nah, tapi eh, mungkin bisa diketahui juga bahwa di pengungsi di angka penerimaan
pengungsi dari Indonesia ke negara lain itu relatif jauh lebih tinggi dari angka global. Globally itu less than 1%, tapi di Indonesia hampir atau bahkan lebih ya, kalau nggak salah sekitar 10% penerimaannya. Jadi 10 kali lipat tuh dari angka global. Um, sorry, oh ya silakan kontaknya. Sorry ke distract. Ya, eh, jadi ya itu mereka memang cuma bisa menunggu eh, penerimaan, tapi insya Allah proses di sini relatif lebih cepat dibanding eh, barangkali di negara lain gitu ya. Um, Mungkin saya bantu nambah dikit. Karena tadi ada pertanyaannya Mbak Nadia Kak, tentang kenapa, gimana ya mereka kok bisa memutuskan perginya ke arah mana. Mungkin saya mau share sedikit, mungkin dengan visual lebih gampang kali ya. Lihat peta, kalau teman-teman bisa lihat screen kan, di sini Aceh tuh. Kalau dari, nah sebenarnya benar kayak kata Mas Januar, kita tuh dari tempat transit sebenarnya. Jadi yang saya baca juga, ntar correct me if I'm wrong ya Mas Januar, karena saya baca-baca juga, mereka lebih gampang memang kalau mau apa namanya berlayar itu singgahnya itu di Aceh, karena Aceh itu tuh kan ini konsep ini sebenarnya Sabang nih paling ujung di sini nih. Nah kemudian mereka kan banyak yang terdamparnya kan di daerah pesisir pantai pinggir sini nih, Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Banda Aceh dan sekitarnya. Nah dengan tujuan dari sini mereka pengen ke utara, mereka mau ke Malaysia. Gitu nggak sih Mas Endo? Ini yang saya pahami. Jadi sebenarnya benar kayak kata Mas Endo, mereka transit, terus mereka pengennya ke Malaysia. Cuman along the way kan banyak, ya kan tidak semudah dan semut itu plannya untuk bisa ke Malaysia-nya langsung. Jadi ada yang ntar ke Medan, terus terdistribusi ke Pekanbaru atau sebagainya. Jadi mungkin ini lebih ke menjawab pertanyaannya Mbak Nadia. Sebenarnya kan kita juga jadi tempat transit juga, dan bagaimana mereka menentukan ya mungkin alur mereka berlayar juga kali ya, memudahkan ketika melihat peta ternyata di arah sini yang lebih gampang untuk akses ke Malaysia. Karena kan kalau berlayar mau ke Pulau Jawa kan Tara lumayan panjang ya, pasti ke sini dulu nih yang paling paling gampang, ntar baru loncat ke Maria. Itulah kalau kita lihat sekilas dari peta yang lebih gampang. Itu sih Mbak. Ya nggak gitu Mas Yanuar? CMI dong. eh, Ya, itu. Temuan kami memang ada beberapa juga sih Kak yang melanjutkan ke Malaysia ya. Tapi terlepas dari itu, kalau kami tetap fokusnya gimana caranya yang paling tidak ini dari konteks yang di Aceh ya eh, bisa kita bantu gitu. Tapi memang ada yang melanjutkan ke mungkin Malaysia ya. Ya, terima kasih Mas Januar, Mbak Nurul atas jawabannya. Mbak Nadia, apakah sudah cukup pertanyaannya? Udah. Ya, Terima terima kasih. kasih Mbak Nadia atas pertanyaannya. Selanjutnya, ini kita ada tadi Mbak Sarah, apakah masih standby? Kalau tidak, kita langsung ke Mas Hafiz. Silakan Mas Hafiz untuk unmute. Ya, selamat pagi atau udah selamat siang semua. Nama saya Hafiz. Saya kebetulan sedang berkuliah di Hannover, Teknik Elektro. Ya, menurut saya masalah ini cukup menarik ya Mas untuk dianalisa. Tapi mungkin seperti yang lain juga di sini, kita kesulitan buat mendapatkan sumber informasi yang kredibel, yang bebas dari keberpihakan gitu. Yang mempersulit kita juga kalau misal mau berdialog atau ingin berdiskusi dengan orang-orang di sini gitu, karena kita nggak punya fakta ya. Nah, kebetulan ada informan yang langsung turun tangan, jadi saya mau tanya langsung. Eh, Sebetulnya apakah ada kejadian yang memang nyata terjadi yang memicu eskalasi gerakan mahasiswa kemarin yang bulan Desember itu ya kurang lebih? Itu apakah ada kejadian yang benar-benar terjadi gitu? Soalnya kita emang kurang kurang fakta gitu, Mas. Atau emang eskalasi tersebut hanya dipicu oleh ya asumsi-asumsi atau misinformasi
yang tadi sudah disebutkan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa dijawab, Mas Januar? Maaf Mas, yang di awalnya tadi sound saya kayaknya agak mati, bisa diulang sedikit kejadiannya khusus refer ke yang khusus kah atau Iya, yang kemarin kan sempat ada gerakan mahasiswa yang demo oh, ya. itu cukup masif ya, Mas. Itu apakah ada kejadian yang benar-benar terjadi yang nyata gitu yang memicu gerakan tersebut atau emang cuman berdasarkan dari asumsi dan misinformasi gitu? Kalau itu mungkin eh, bisa kita riset bersama ya, motif di balik aktor-aktornya bertindak. Tapi mungkin eh, perlu saya bisa konfirmasi paling tidak banyak argumen yang diangkat memang cenderung eh, hoax ya. Kayak misalnya, oh saya ikut demo karena mereka pengungsi mau minta pulau katanya. Terus saya mau demo karena pengungsi eh, minta KTP. Nah itu paling tidak dua itu aja itu udah tidak sama sekali tidak benar, Mas. Eh, Namun eh, kami sih justru sangat mewajarkan bila selama ini misalnya ada eh, mungkin bukan penolakan tapi rasa penasaran itu selalu ada dan selalu wajar gitu, gimana tiba-tiba ada pengungsi datang ke eh, daerah kita gitu, terus kan oh ini siapa nih gitu. Nah, em, sedikit ngulang apa mungkin yang tadi diskusikan mungkin ya, biasanya isu-isunya itu kemudian eh, levelnya lokal gitu di daerah di daerah A, daerah B ketika penyediaan makanan dan sebagainya sebagainya. Nah, baru dari sekian belas eh, tahun atau sekian tahun ya, ada penerimaan pengungsi, baru saat ini ada demo yang sayangnya agak ini ya, violence ya, kekerasan gitu terhadap pengungsi eh, yang berbasis hal-hal yang tidak benar. Ini baru kami temui sekarang. Gitu sih, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Tapi poin penting soal memanage konflik antar warga, diseminasi informasi, bagaimana itu selalu jadi poin penting ketika kami bekerja khususnya sama pemerintah dan sebagainya gitu. Mungkin Mas. Mungkin saya boleh nanya lebih lanjut nggak Mas? Terkait pertanyaan tadi barusan dari Mas Hafiznya. Karena kan tadi kan bagus sih pertanyaannya kayak pemicunya apa gitu. Dan termasuk juga kan penyebaran informasi-informasi yang tidak benar. Nah, sebelum kejadian itu terjadi, apakah sebenarnya UNHCR sendiri udah apa yang sudah merasakan belum adanya topik-topik ini tuh bergulir di masyarakat sehingga ada usaha untuk mengapa ya meluruskan kembali informasi itu nggak benar, jangan-jangan karena saya kalau diskusi-diskusi lagi saya dengar lagi dari teman-teman yang di Aceh itu kayak ketika mereka udah mulai ada insecurity nih dalam masyarakat Aceh sendiri, tapi nggak ada yang misalnya dari pemerintah misalnya atau dari UNHCR sendiri yang apa ya meluruskan itu sehingga nggak ada agresi terjadi, karena jadi agresi itu terjadi lagi kan karena apa ya, karena apa ya rasa insecure tadi itu nggak tersalurkan dan tidak ada yang meluruskan. Apakah mungkin sudah ada sebelumnya itu udah pernah ada kayak pelurusan informasi itu Mas di masyarakat? Kalau sebelum eskalasi di kedatangan terakhir ini, itu tepat baru di bulan Februari itu saya langsung keliling ke kurang lebih tiga kota di Aceh, di Lok Semawe, di Sigli, sama di Banda Aceh. Waktu itu kami bikin forum dengan rekan-rekan media. Karena bidang saya kan communication, jadi saya ke sana ngobrol dengan beberapa media. Setelah itu pun kita keep kontak. Dan kalau saya tarik agak ke belakang, dari kedatangan sebelumnya pun selalu banyak program seperti itu. Misalnya pernah waktu itu bikin peliputan dengan Panglima Laut. Kalau Kak Nurul barangkali pernah dengar, yang nerima
ketika waktu itu barangkali pemerintah belum belum menerima, justru Panglima Laut inilah, untuk teman-teman yang lain Iya. juga koreksi, mungkin itu kelompok nelayan ya kayak, dan mereka yang narik gitu, ah ini harus ditolong gitu, nggak bisa didiemin aja gitu. Nah, waktu itu kami bikin liputan sama mereka, kemudian juga eh, diskusi-diskusi publik dan sebagainya sih sering, tapi ya itu, yang tadi saya kasih ini sih buat contoh aja bahwa nggak jauh dari kejadian itu, bahkan masih selang berapa bulan itu saya baru keliling ke sana dan semuanya positif. Isunya bukan soal, bahkan kita pun akan siap dengan misalnya penolakan atau sebagainya, tapi justru yang muncul di level paling tidak yang saya ketemu jurnalis pun udah logistik atau teknis gitu. Mas nanti soal ini gimana gitu, lokasinya di mana? Ini kan ininya kurang tempat apa, perempuan laki-lakinya ini harus lebih dijaga batasnya dan sebagainya sebagainya. Udah ke level itu Kak ketika kita diskusi sama teman-teman di media, dan itu Februari. Sepanjang tahun itu kan kita ada eh, staf di sana ya, IOM juga setahu saya ada kehadiran di sana juga. Belum yayasan-yayasan lain seperti Gutanyo, YKMI, kampus-kampus. Jadi udah cukup masif sih. Justru kalau boleh saya kasih opini, bukan di masyarakat Aceh yang kita harus dalam tanda kutip tuntut perannya dalam diseminasi informasi ini, eh, tapi bolehlah kita juga pertanyakan ini bukan dari eh, ada kemungkinan bukan dari eh, masyarakat Aceh, justru narasi-narasi soal pulau, soal KTP dan sebagainya gitu. Ya, tapi cukup KTP dan pulau tuh cukup bikin masyarakat Aceh itu lumayan kayak wah Iya, makanya. gitu. Bahaya banget ya informasi itu. Oke. Thank you Mas Yanuar. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa diutarakan oleh Mas Hesel. Pada Mas Hesel, bisa di-unmute dan dipersilakan untuk berbicara. Halo, suara saya kedengeran ya? Aman. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Moderator. Aku punya pertanyaan untuk Mas Yanuar, tapi mungkin juga bisa ditambahin Mbak Nurul. Jadi tadi kita udah dikasih tahu kalau misalnya mereka udah settle di Aceh, mereka tinggal di mana, terus sumber logistiknya gimana, Mas. Tapi pertanyaan aku, gimana sih stepnya kayak mereka saat datang, itu apakah itu langsung ditangani UNHCR atau ada pemerintah pusat dulu harus memberikan keputusan? Soalnya aku ingat di akhir tahun kemarin itu sempat rame-rame karena mereka udah sampai pesisir terus disuruh kembali lagi ke kapal, ada yang kapalnya nggak boleh eh, mendarat, apa sih istilahnya kalau kapal ya itulah. Nah, terus respon dari pemerintah daerah atau pusatnya tuh kayak ada lempar-lemparan. Nah, jadi itu stepnya gimana ya Mas ya sampai akhirnya bisa ditangani sama UNHCR. Thank you. Ya, terima kasih Mas Hesel atas pertanyaannya. Mas Yanuar, dipersilakan untuk menjawab. Thank you atas pertanyaan, salam kenal. Em, Betul itu pas pas waktu itu ada kapal mau mendarat, kemudian sempat ada ditarik balik gitu ya, itu kami lumayan, waduh. Tapi dan secara hukum kan juga sebetulnya sebentar, sorry, dilarang ya eh, untuk dikembalikan lagi begitu once sudah mendarat. Em, Waktu itu setiap ada pendaratan kami langsung gerak Mas, menghampiri atau standby paling tidak di lokasi. Namun memang penerimaan harus koordinasi dulu sama pemerintah. Apakah mau eh, dibolehkan mendarat, kemudian juga di mana dan sebagainya, itu semuanya harus menunggu pemerintah, nggak boleh melangkahi. Tapi biasanya misalnya ada kapal-kapal sudah dekat itu kan kami biasanya dapat informasi. Oh ini ada kapal dekat kota Pidi, dekat Pidi, dekat Sigli misalnya, atau ini dekat sini, dekat ini. Nah itu kita langsung sebisa mungkin gerak cepat, udah standby di pesisir gitu. Jadi misalnya memang ada, pemerintah udah kasih green light dan juga memang sudah mendarat, eh, langsung ditangani. Kemudian jelas selang berapa lama, tadi juga ada selain bantuan dan sebagainya, kita juga melakukan registrasi.
dipastikan apakah mereka pengungsi, terus sudah pernah terdaftar nggak di mungkin di Bangladesh atau di negara-negara sebelumnya, dan apakah betul pengungsi atau mungkin warga negara lain, dan semuanya dilakukan harus koordinasi erat, eh, atau bahkan dapat oversight juga dari pemerintah gitu. Jadi selalu standby, nunggu. Aku punya pertanyaan tambahan, boleh Mas Moderator, tapi singkat sih. Ya, silakan. Aku sebenarnya penasaran kayak gimana caranya kita bedain dia ini pengungsi atau dia kayak warga negara biasa tapi hilang identitas kartunya. Apakah ada data khusus gitu yang udah pernah di Bangladesh sebelumnya untuk di camp refugee itu, ataukah kalau itu yang langsung dari Myanmar ke Indonesia nggak ada daftarnya dong? Itu gimana ya Mas ya untuk mendata apakah dia ini refugee civil war ataupun ya, korban trafficking atau mungkin imigran gelap, itu gimana cara membedakannya? Eh, Kalau soal membedakan sih, justru melalui proses registrasi ini kita harusnya bisa membedakan. Kalau kalau detailnya pertanyaan apa yang ditanyakan, dokumen apa yang diperlukan, mungkin I can get back to you Mas nanti kalau misalnya mau di-share prosedurnya. Tapi eh, setelah melalui prosedur ini, umumnya kita bisa mengetahui apakah dia pengungsi. Tapi terkait apa ya, status di bawah, halo. Aman kayak Sorry. Mat tadi Mas dari tadi. Aman, Mas. Oh iya, sorry. Ya. Eh, Terkait status pengungsi sendiri, apapun yang menyebabkan dia mengungsi, selama dia status mengungsi, maka itu selalu berlaku, Mas. Apakah itu karena perang atau karena trafficking dan sebagainya. Dalam konteks trafficking, pengungsi itu tetap pengungsi dan di saat yang sama bisa jadi korban trafficking. Tapi pengungsi juga bisa jadi apa namanya terlibat mungkin. Nah, kalau ada yang terlibat, maka itu harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dan UNHCR proaktif dan harus juga bantu eh, koordinasi juga sama aparat gimana menindak kalau ada kasus tersebut. Gitu. Jadi tetap korban trafficking dia, bukan lantas imigran gelap atau sebagainya gitu. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Cukup jelas. Terima kasih Mas Yanuar atas jawabannya dan terima kasih untuk Mas Hesel atas pertanyaannya. Selanjutnya, kayaknya belum ada yang lapor untuk bertanya. Oleh karena itu, aku mau colek teman-teman PPI dan Mbak Sekar. Halo Mbak Sekar, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Ada Kang Reza, Mbak Nia. Itu ada yang resen. Oh, dulu ini. Oh ya, ada pertanyaan lagi dari Mbak Alfianti. Silakan Mbak. Saya cuma mau menambahkan aja, tadi dari pertanyaan yang terakhir, apa namanya, kalau misalnya ada pengungsi datang, kita kalau saya lihat di sini di Jerman, kita nggak bisa menolak gitu aja karena mereka udah datang dan mereka memang apa namanya butuh bantuan gitu. Jadi banyak juga kan orang yang datang ke Jerman eh, dengan kehilangan misalnya paspor mereka di eh, Mittelmeer di apa namanya di Laut Tengah gitu kan. Dan karena nggak ada identitas, jadi ya eh, tetap juga nggak bisa ditolak gitu karena kalaupun mau misalnya dikirim ke negara asalnya kita nggak tahu negara asalnya itu emang beneran dari mana, apakah misalnya benar dari Afghanistan ataukah dari misalnya dari Mesir kayak gitu. Tapi secara umum kita nggak bisa meragukan kamu beneran pengungsi apa benar gitu, karena kalau memang udah datang dan butuh bantuan harus kita tangani dulu gitu. Terima kasih Mbak Alfianti. Apakah dari narasumber akan ada tanggapan? Itu cukup? Oke. Dengan ini sesi diskusi kita akhiri karena keterbatasan waktu. Sebelumnya, ini ada pengumuman sedikit.
dari PPIJ terkait agenda kita selanjutnya, yaitu ada PPIJ Roundtable nomor 5 yang bertemakan kenaikan air laut yang akan dibawakan oleh narasumber Zulfikar Adlan Nasir, seorang PhD jurusan geodesi di Unibon. Acara ini akan dilaksanakan pada Sabtu 24 Februari 2024 lewat Zoom. Sebelumnya, terima kasih pada narasumber Mas Januar dari UNHCR dan Mbak Nurul dari IMA atas pemaparan informasinya dan juga PDF yang sudah eh, Mas Januar dan Mbak Nurul kirim. Nanti akan dari tim PPJ akan kita buatkan pernyataan dan video ini akan kami upload lewat YouTube PPI Jerman. Dan juga pada para hadirin yang telah hadir, pada para penanya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Geraldo Firmini, mewakili tim PPI Jerman, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih banyak banyak semuanya. teman Terima PPI, kasih banyak juga atas Mbak jawabannya. Nurul. Terima kasih Mas Januar, informasinya sangat banyak hari ini. Kasih, happy weekend. Terima Ya, kasih nuhun Mas Makasih pisan banyak. Januar, Happy Mbak ya. weekend. Nurul. Terima Makasih kasih. Sami. Yuk. Terima kasih Ya, dari ya nuhun kami. pisan ya udah datang ya. Udah ngisi. Nuhun pisan. Makasih Mbak Alfianti juga aktif. Udah hilang. Makasih semuanya yang Makasih sudah semuanya. aktif. Seru nih tadi diskusinya. Oke. Mantap. Kita udah sekarang boleh stay ya. 5 menit. Buat Maulana ini Maul ya. Yuk. Halo Ul. Lagi off kayaknya. Kita pindah ke link rapat atau gimana? Sebentar ya. Sudah dikondisikan. Tadi ping ya. Terima kasih. Panggil Luhut dulu tadi. Anjing. Orang gue udah pengen sopan loh. Lucu banget. Lucu banget. Sebentar ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lucu lagi. Lucu lagi. Transisinya. Sebentar ya. Terus tiba-tiba asal masuk. Sudah dikondisikan. Soalnya berattitude gitu ya. Seenggaknya ada caranya. Nggak kedengeran jahat kan? Soalnya semalam Lucu banget. Awalnya sih soalnya Geraldus semalam tuh mengkode kan. semalam aku lagi di resto sama teman-teman tuh. Ya. Terus kan penuh. Terus mbaknya tuh pardon 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 sambil dorong-dorongin. Pardon pardon pardon. Sama kayak sekarang ini ya. Sopan pardon. Sama kayak Tapi sekarang ya. Kayak tadi kan Geraldus sudah ngomong kan, kita apakah rapat ya? Nanya gitu kan, implisit. Masih belum sadar diri kan. Terus habis itu aku bilang, oh sebentar, panggil Luhut. Luhut masuk. Selesai. Langsung Oke, represif. sudah dikondisikan. Lucu banget nih. Sudah saya Oke, amankan. sudah diamankan. Gimana? BTW ini kita nggak ada pernyataan Nggak ada. kan? Itu Oh, nggak ada. Ya tadi harusnya ngomong gitu sih, Ger. Tadi aku